Assalamualaikum. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini bisa silaturahmi ke kediaman Gus Arif Albani ya. Insya Allah. Ini kalau tadi saya lihat jalannya itu jalan KS Tubun ya. KS Tubun. KS Tubun. Untuk yayasannya tadi apa Gus? Yayasan ada Yayasan Al-Hidayah. Al-Hidayah ya. Perlu keluarga besar Tebuireng mengetahui Gus Arif Albani ini chemistry dengan saya karena waktu itu sama-sama di Jayapura ya Gus ya. Gimana ceritanya Gus? Aslinya sini ya Gus ya? Asli Purwokerto, Jawa. Banyumas. Asli Banyumas. Orang tua Banyumas. Mbah-mbah, orang tua semua Banyumas. Terus semua. bisa ke Jayapura waktu itu? Tahun 50-an 60-an itu mbah diminta ke Papua waktu itu Irian Barat. Tahun 50-an ya? Tahun 60-an ya mungkin penyerahan, ya? 60-an. Iya, iya. Sebelum penyerahan Irian Barat. Irian Barat penyerahan kan 63. 63, betul. Mbah saya diminta Pak Karno. Iya. Waktu itu juga oleh Pak Idam Khalid ya. Idam Iya. Khalid waktu itu ketua PBNU. Iya, iya. Itu diminta ke sana, misinya cuma satu. Iya. Misinya itu membangun masjid yang NU lah. Oh, iya. Wakili NU. Yang Masjid Jami sekarang itu? Sekarang jadi Masjid Jami. Yang menghidupkan sekarang juga alumni Tebuireng juga. Iya. Saiful. Iya, Mas Saiful, betul. Itu masjid pertama di Jayapura. Itu sudah ada di Siapa Mas Saiful Gus? Namanya Mbah ya? Mbah Mansur Rahmat. Mansur Rahmat. Jadi berarti sebelum penyerahan itu sebelum ya Gus penyerahan Irian Barat, kami di sana ada di mana Gus Nun saya upahnya dengan di kota Jayapura. Di mana? Di Jayapuranya. Klufkam ya? Kalau yang rumah terakhir itu di Klufkam. Kalau yang di sebelah mana pertama Gus? Di Masjid Raya. Oh, Masjid Raya. Jayapura di Masjid Raya. Di komplek Masjid Raya Jayapura itu. Jadi Masjid Raya Jayapura itu masjid kedua yang dibuka oleh Mbah. Masjid pertamanya itu Masjid Jami. Masjid Jami. Kemudian tahun 68 membangun Yayasan Pendidikan Islam. Ada dokumen lengkap semua. Iya. Jadi Mbah itu juga lulusan Tebuireng juga tahun berarti Mbah 50-an. Tahun 50 tahun 60. Berarti masuk murid Hadratus Syekh juga? Tidak ketemu. Tidak ketemu. Cuma beliau ya kalau menurut cerita dari orang tua itu ya enggak lama lah, paling cuma 3-4 tahun kayaknya di Tebuireng. Kemudian pindah ke Banten. Iya. Nah, misinya memang misinya cuma satu, membangun masjid. Membangun masjid, kemudian mengembangkan pendidikan Islam di sana. Alhamdulillah. Yapis itu kan? Yapis. Sampai sekarang sudah ada dokumennya lengkap. Iya. Yang sekarang di berapa? Dok 5 ya? 25 atas. Oh iya, 25 atas. Bukan yang kan ada SD yang di dekat dengan Masjid Jami itu. Itu Yapis juga, Nurul Huda. Oh, Nurul Huda, betul. Nurul Huda kan termasuk itu juga ya? Nurul Huda. Nah, kemudian dinaungi ke dalam Yayasan Pendidikan Islam. Itu Mbah waktu itu guys ya? Iya, dokumennya ada, ya dokumen foto ada, surat izin ke pemerintah juga ada. Waktu itu bupatinya memang bupati pertama Jayapura itu memang orang kita lah ya, orang NU, Pak Anwar Ilmar namanya. Itu dari Sumatera. Tapi beliau mensupport sekali bahkan dengan biaya pribadi beliau mensupport kegiatan-kegiatan kita di sana, termasuk deklarasi Partai NU tahun 68. Partai NU pertama berdiri di sana tahun 68, tahun 70 ikut pemilu pertama. Nah, itu juga Mbah juga yang ini di sana, intinya Tebuireng sudah. Berarti Mbah itu paham betul ya tentang waktu pas penyerahan Papua terus karena sebelumnya sudah peristiwa Pepera itu memang Mbah diajak dengan Pak Karno ya untuk memang diminta mendirikan masjid terus ya kalau awalnya sih memang untuk mendirikan masjid saja. Betul. Istilahnya untuk menyeimbangkan ya Islam masuk ke sana. Betul. Dan itu sipil pertama yang masuk ke sana. Betul. Karena yang masuk ke sana kan tidak bisa kalau bukan militer. Betul ya pada ini saat sipil itu. pertama.
Yang mengawal juga dari Pak Karno waktu itu Nun Sewu Mbah apa Gus? Misalnya kok? Ya karena dilihat mungkin kiai ya. Oh iya. Karena memang dilihat kiai. Asli Banyumas memang. Asli Banyumas. Dan ini mohon maaf, ini sejarah yang mungkin tidak banyak ditulis bahwa kalau orang-orang di sekitar Pak Karno itu yang berjuang ya termasuk Pak Dirman ya. Iya, memang Pak Dirman betul. Kan orang kita. Betul. Ya, orang kita. Bahkan Mbah ini yang berani sampai dengan hampir dimahmilupkan gara-gara ingin merubah sejarah, bukan merubah tapi meluruskan sejarah bahwa Pak Dirman itu bukan kelahiran Purbalingga. Pak Dirman itu kelahiran Tipar, Rawalo. Ini kan lebih orang dikenal, tahunya orang ngertinya Purbalingga itu. Tapi ada bukti sejarah. Ada, lahirnya kami semua keluarga besar tahu. Ya, Gedung Urang itu ya. Keluarganya semua di situ, cuma karena beliau ya mohon maaf dari keluarga miskin, sementara budenya, kakaknya, ibunya ini dapat berdana sana ya, yang akhirnya kemudian pindah ke Magelang itu. Jadi kan kemampuan ekonomi itu lebih banyak di budenya. Jadi begitu lahir, kalau tidak salah sampai dengan 7 hari. Kalau Mbah berarti dengan Nun Sewu Pak Dirman? Ya adik. Adik. Mbah itu kan 1910 lahirannya. 1910, jadi selisih 10 tahun dengan Pak Dirman. Iya. 10 tahun. Pak Dirman lebih tua. Jadi paham. Nah, singkat cerita waktu itu akhirnya Mbah ke sana ya, ke Jayapura ya? Ke Jayapura. Atas perintah itu. Terus Nun Sewu akhirnya ya itu ya orang tuanya Gus Arif. Iya. Akhirnya Gus Arif juga kelahiran sana juga Nun Sewu. Iya, orang tuanya Bang Ipul. Iya. Ikut ke sana. Bang Kamal ikut sama Mbah. Jadi orang tuanya Mas Ipul, Mas Kamal. Itu bukan orang lain buat kami. Itu sudah jadi. Kalau aslinya Bang Ipul, Bang Kamal asli Sulawesi kan? Iya, tapi ikut Mbah saya karena Mbah waktu itu kan singgah kemana-mana, naik kapal kan dulu, naik kapal dulu, bukan pesawat, betul. Jadi naik kapal, mampir kemana-mana, itu ada yang ikut. Sama Mbah. Bagus ini. Ya, mungkin yang tentunya Pak kita Amir belum. Safrudin, bapaknya Bang Kamal, Bang Ipul ini sudah jadi kayak anaknya Mbah. Beliau pun sama keluarga kami itu sudah seperti keluarga sendiri. Bang Ipul, Bang Kamal. Ibunya Bang Ipul sekarang alhamdulillah masih ada ya. Itu kalau dengar Mbah saya, Mbah Putri saya sakit ya ikut prihatin. Sering ketemu sampai dengan terakhir ya mungkin berapa tahun yang lalu lah waktu Mbah Putri saya masih ada itu ibunya Bang Ipul ke sini ya ketemu reuni. Jadi bawa istilahnya karena kedekatan emosional tadi ya Gus ya. Dari Sulawesi, dari Ternate. Saya tuh penasaran ya, Nun Sewu jujur saya cuma tahu ya Bang Ipul, Bang Kamal, terus Gus Arif, ya sesepuh santri Tebu Ireng yang dari Jayapura itu aja, tapi sejarah ini yang mungkin baru jadi, saya dengar gitu loh, bahwa memang kedekatan emosional sudah lama gitu loh. Bang Kamal sudah bukan orang lain, bukan ketemu di pondok. Iya. Berarti chemistry sudah dapat waktu di Jayapura ya? Lama, sudah dari kecil. Iya. Saya juga paham Bang Ipul masih SD-nya, paham. Jadi, kami itu memang sudah keluarga karena orang tua. Iya. Kami memang sudah berhubungan dengan abah saya. Dan semua kegiatan keislaman di sana. Kalau dengan ini Gus sama Bang Anwar, sama almarhum kakaknya. Iya, sama Mas Hadi. Sama, kamu tahu semua di sana. Terus Pak Ustadz Ramli. Pak Ustadz Ramli, abahnya Uli, Rusli Ramli, Mas Bambang Ramli. Itu dia, jujur sudah kumpulan dari lama. Betul. Mbah saya. Betul. Yang jadi tentunya kami ini di Tebu Ireng di kamar P2 ya. P2 ini kumpul yang sudah bukan orang lain, meskipun kalau diruntut asal daerahnya, asal daerah aslinya ya, Bang Ipul Sulawesi, Mas Aan, Anwar Haryanto, Mas Hadi itu Jawa tapi Jawa Timur, Jawa Timur, Jember saya Jawa Tengah, terus Uli juga dari
apa Sulawesi, Bugis ya. Ya. Kayaknya nggak ketemu, tapi ternyata kami ini keluarga. Saya jujur, walaupun mungkin sama-sama di Jayapura, saya baru dengar cerita ini gitu loh. Kami ini keluarga. Berarti memang di P2 itu karena ikatan emosional tadi ya. Nah, iya. Loh, saya juga apa? Awalnya nggak salah kan Bang Kamal ya. Bang Kamal duluan. Bang Kamal duluan. Gimana cerita dulu? Saya jujur penasaran kenapa Bang Kamal duluan. Bang Kamal sama Bang Ipul. Oh iya, Bang Kamal sama Bang Ipul. Terus nyusul Mas Adi. Nah, saya mungkin yang susulan ke angkatan ketiga, susulan angkatan ketiga mereka. Gus Arif kalau di Temburang angkatan berapa? 90, 89. Berangkat 89. 89. Iya. Sanawiyah ya? Sanawiyah dulu terus pindah SMP. Oh, nggak sempat selesai. Di Sanawiyah cuma nggak sampai 1 tahun. Oh, dulu waktu zamannya Gus karena Arif ngulang saya. Hah? Saya ngulang dari kelas 1 lagi. Di SMP-nya? Kalau di SMP saya bisa neruskan. Kan saya berangkat kan lulus SD, sempat SMP sebentar di Jayapura, terus berangkat ke pondok. Kalau saya masuk MTS, saya harus ngulang dari kelas 1. Oh, gitu. Nah, akhirnya terus dirembuk, bisa langsung melanjutkan ke kelas 2, tapi pindah SMP. Waktu itu SMP-nya baru berjalan kan. Masih di belakang pondok persis, belum yang jauh sekarang itu. Masih di depan makam yang gundukan. Iya. Tahun 90 ya berarti ya? 89 datang 90 ya? 90 ya? Mau harusnya SP dulu tahun. Karena kan kami dari Rian kan tidak terbiasa dengan gaji kita. Gus Arif sama ini? Bang Anwar seangkatan atau senior? Beda setahun. Beliau lebih senior? Duluan, ya. Bang Anwar duluan ya? Saya sama Uli. Saya datang sama Uli. Saya Uli terus nyusul 1 tahun kemudian Mas Bambang. Meskipun dia lebih tua ya. Jujur ini yang behind the screen ya, yang saya sendiri belum seberapa mengetahui sejarah-sejarah itu. Jujur kalau saya sendiri kan sama Safi kan Paldam ya. Paldam saya, Safi, ada lagi Aris ya. Aris Paldam. Jujur kalau yang cerita dari Gus Arif terus sama Bang Ipul, Bang Anwar, Bang Hadi sama Bang Kamal ini yang Bang Anwar, Anwar, Mas Hadi itu bapaknya juga kan dinasnya di Paldam. Kan Bekang. Bekang bukan di Paldam. Dulu kan kantornya di Paldam. Oh gitu ya. Iya. Terus kan pindah ke Paldam yang ke sana mau ke Pasar Ampera. Betul. Oh. Jadi kami yang memang emosionalnya dapat karena hubungan. Itu akhirnya bareng-bareng di P2 itu ya dari Bang Kamal itu sama Bang Ipul ya. Pertamanya itu mau di B dengan Munib Malang. Dengan Munib kan sekelas ya. Tapi karena kemudian yang dari Papua kan itu jatuh tuh Mbak. Yang dari Papua kan ngumpulnya di P, jadi kami ngumpul semua di Iya, Masya Allah, asik cerita ini yang membuat saya berangkat itu juga karena melihat Bang Kamal. Iya. Karena mau kemana lagi kalau nggak ke Tebuireng? Iya, betul. Nah, akhirnya secara sejarah juga kan Tebuireng orang paham ya. Betul. Nah, ini yang perlu dicatat mungkin. Iya, betul. Ya, bisa jadi sejarah. Iya. Anak Papua khususnya Jayapura. Iya, Jayapura. Bisa kenal dengan Tebuireng. Iya. Itu karena Bang Kamal. Iya. Ya. Benar, setuju saya. Setuju. Bang Kamal, Bang Ipul. Ya, Bang Kamal, Bang Ipul. Jadi kayaknya kalau tidak ada pioner 2 orang ini, kayaknya nggak ada yang kenal. Iya, betul. Nggak ada yang kenal kan. Terus habis saya, kemudian belakangnya nanti maksud saya gitu ya. Kelas itu Mas Bambang ya, kakaknya Uli ya. Iya. Nah, terus nanti setelah itu terus siapa yang tinggi-tinggi tuh? Yang tinggi-tinggi siapa? Itu bareng saya. Siapa namanya? Chandra Ya, betul. Sekelas saya. Ya, berarti kan Gus Arif kan di atas saya setahun berarti ya. Bang Chandra juga ya. SMP kan ya? Iya. Kan di mana beliau? Kurang paham. Terakhir di Wamena kan? Terakhir kayaknya masih di Jayapura. Jayapura ya. Iya, Chandra tinggi-tinggi. Betul. Siapa aja ya Gus ya? Banyak ya waktu itu ya. Yang saya tahu ya Bang Kamal, Bang Anwar. Terus Rano ya. Oh iya, Torano. Ya, sekarang kan jadi hakim juga. Rano kan dengan Taufik Torano. Taufik Torano kan dengan kakaknya. Taufik kan seangkatan sama adik saya, Basuki Rahmat. Abdu. Ya, Abdu kan di Sentani sekarang. Sentani. Nah, jadi itu juga istilahnya ya kenalnya ya karena
Karena Bang itu Bang Gamal ya, iya Bang jadi Gamal pioner, Bang Ipul, jadi pioner di sana. Jadi pionir di sana. Gitu. Cuma permasalahannya, memang kita yang dari timur itu kan tidak terbiasa dengan maknai kitab pakai Jawa kan. Betul. Nah, memang. Saya kok Gus Arif sudah sekarang ya sudah bisa. Enggak waktu itu, dulu ya nggak bisa. Sama juga. Sama nggak bisa. Saya kira Gus Arif karena makanya memang kan harus SP. Cuma waktu itu saya nggak ikut SP. Saya akhirnya bisa memahami sendiri karena dasarnya saya orang Jawa. Iya, itu dia kan saya orang Jawa. Tapi kan di Papua kita tidak terbiasa dengan bahasa Jawa, apalagi dengan bahasa Jawa memaknai kitab kan beda, bahasa sehari-hari dengan bahasa memaknai kitab kan beda. Betul. Tapi karena saya punya basic, karena saya orang Jawa, meskipun tidak terbiasa berbahasa akhirnya Jawa, cepat untuk tapi kan agak nyantol ya. Dan itu yang cepat kemudian, itu yang kemudian jadi. Dan itu bagi saya yang mengaku orang Papua ya. Meskipun dasarnya aslinya orang Jawa, tapi kan saya tetap ngaku orang Papua. Iya, betul guys. Itu sesuatu yang luar biasa, bisa memaknai kitab dengan bahasa Jawa itu sesuatu yang luar biasa. Kalau sekarang orang baca kitab tanpa memaknai bisa. Betul. Ya, karena bahasa Arab ya. Belajar bahasa Arab, dia bisa mengartikan teks-teks dalam kitab itu. Oke, tapi tidak ada seninya. Betul. Tidak ada seninya dan tidak ada wawasan. Orang mengartikan bahasa Arab ke bahasa Indonesia itu mudah. Iya, betul. Ning memaknai kata demi kata kalau tidak pakai bahasa Jawa, tidak dapat sense-nya, tidak dapat nuansanya. Betul. Ya, contoh. Bagaimana memaknai Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau hanya bahasa Indonesia, pengasih penyayang, selesai. Tapi kalau dengan menggunakan bahasa Jawa. Tapi kalau dengan menggunakan bahasa Jawa itu bisa welas karo asih. Welas asihnya di mana dan di mana. Ar-Rahmannya itu welas asih Gusti Allah ke kita semua di dunia. Kita semua loh ya. Betul, kita semua. Mau muslim, mau non muslim semua. Tapi belum tentu dapat rahimnya. Betul. Karena rahim itu bloko di akhirat. Dan bloko buat orang muslim. Buat muslim. Itu ya. Kalau tidak memaknai pakai bahasa Jawa enggak dapat. Paling cuma dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi, Maha Penyayang. Selesai. Pemurah penyayangnya itu terlalu sempit. Tapi kalau dengan bahasa Jawa ya, itu yang lawan nyebut asmane Gusti Allah ingkang maha welas ing alam dunya. Ar-Rahim kang maha asih ing alam akhirat bloko. Masya Allah. Jadi dapat maknanya. Oh iya, ternyata kita Ar-Rahmannya dapat semua Ar-Rahman. Mau sholat, enggak sholat, mau puasa, enggak puasa, dapat semua Ar-Rahmannya Gusti Allah. Di dunia. Ning pada saat besok kita di akhirat, rohimnya belum tentu dapat. Betul. Karena rohim itu hanya diberikan Allah kepada umat Islam yang beriman dan bertakwa. Betul. Ya? Masya Allah. Nek umat Islam tok masuk surga semua. Ning urutan berapa itu kan ya? Dulu tempat kelanggengannya orang Islam itu sudah dijamin Gusti Allah melalui Kanjeng Nabi surga. Jadi mau bersahadat ya, habis asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, ora salat, ora zakat, ora puasa, juga nanti apa-apa, tetap masuk surga. Cuma urutannya ya. Terus loh, pas masuk neraka, pasti masuk neraka. Lu sekelas kiai, sekelas ustadz yang tiap hari mulang orang ngajari orang kebaikan, pasti neraka. Ning nerakanya seberapa lama itu kan bisa ditakar. Ya, betul. Ada takarannya objektif ya, guys ya. Timbangannya jelas ya, guys ya. Untuk apa ada mizan? Betul. Kalau kemudian kelasnya kiai tidak perlu mampir neraka. Dan nanti kan yang berbicara bukan mulut ya Gus ya. Makanya saya selalu ke jamaah saya sampaikan panjenengan muslim itu soro-soro ruwet-ruwet mikir. Kalau hanya ngubruk surga sama neraka enggak usah ruwet-ruwet. Panjenengan pernah syahadat? Iya, pernah. Udah pasti surga. Enggak usah ruwet-ruwet kalau tujuannya hanya surga neraka ya. Betul. Tapi kalau tujuannya panjenengan kepengen ngapi'i Gusti Allah, mengagungkan Gusti Allah, tambah mengagungkan ya, li jalali wal ikram kepada Gusti Allah, berarti panjenengan harusnya tidak hanya tujuan surga dan neraka. Tapi lebih caranya mempercantik. Sama dengan saya selalu menggambarkan gini, orang kelambenan berpakaian, saya cukup dengan begini, saya cukup. Nutup aurat ya. Nutup aurat. Ning panjenengan kepingin tidak menyenangkan orang lain.
dengan kelambine disetrika. Pakai model yang mungkin orang seneng melihatnya, ya. Terus ada mungkin ada kancing yang copot satu yang dibenerkan. Benar. Ini kan masalah maesi, mempercantik diri ya. Supaya orang juga melihatnya seneng. Nek mung kelambenan, harus panjangan pakai baju sembarang, nggak usah disetrika juga kelambenan. Ning sepet orang ngelihatnya itu. Masya Allah. Pakai surban silakan. Ning ambune kan, ya. Makanya perlu minyak. Nah saya Gus, panjenengan berarti setelah SMP lanjut di sana atau ke Tambak Beras? Oh, Tambak Beras ya. Berarti apa? Alia atau apa? Sebenarnya ngulang lagi saya. Apa tuh Gus? Ngaji toh, saya nggak sekolah. Loh. Menurut saya habis SMP ke Tambak Beras, Tambak Beras enggak sampai 2 tahun, 2 tahun tapi tidak sekolah. Sekolah formal atau enggak ya? Enggak sekolah. Masya Allah. Berarti Tambak Beras ngaji toh? Nah, jadi saya waktu sekolahnya itu mulur Jen. Mulur buang-buang waktu. Iya. Enggak, maksud saya menurut saya kan semuanya pasti punya pertimbangan waktu itu Gus Arif sendiri. Enggak, yang penting ngaji. Yang penting ngaji. Oh. Jadi saya padahal waktu itu belum tahu Gus Dur, cuma belum kenal dengan cara pandang beliau terhadap ilmu ya. Belum tahu, belum sampai ke sana kan mikirnya SMP kok. Iya Gus, betul. Tapi begitu saya menjalani apa yang saya jalani waktu itu, kemudian saya tahu apa yang dilakukan oleh Gus Dur. Oh, ternyata saya tidak sendiri. Ada Gus Dur yang tidak terlalu mementingkan. Nah, sekarang ada Gus Kausar malah. Iya. Mana pernah dia sekolah? Iya. Ada Gus Baha. Iya. Akhirnya ketemu pembenaran apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Mal fakhru li ahlil ilmi annahum, bahwa untuk menjadi mulia itu yang diperlukan ilmu. Bukan gelar. Apa itu? Gelar. Hanya saja kan nun sewu Gus. Saya senang. Saya juga waktu itu nun sewu Gus. Saya hampir sama seperti panjenengan. Saya singkat cerita waktu itu Gus. Saya habis dari SMP. Dan saya angkatan pertama di Aliyah Salaf ya. Yang didirikan oleh almarhum Gus Isom tahun 94 waktu itu Gus. Singkat cerita, saya mungkin ya hampir sama seperti pikirannya Gus Arif gitu loh. Ingin mencari ilmu gitu loh. Singkat cerita akhirnya saya nyambi Gus. Pagi saya di Tebuireng. Siangnya saya ngontel ke Pacul Goang Gus. Sampai akhirnya Gus, tanpa pengetahuan orang tua saya pindah pondok waktu itu ke Pacul Goang. Karena ya tadi itu yang Gus Arif bilang, kemuliaan seseorang bukan karena gelar atau karena ilmu itu loh Gus. Karena ilmu. Dan ilmu itu cukup panjenengan dapatkan. Syukur ada channel, ada jalan untuk disalurkan. Ya. Itu orang akan melihat. Jadi panjenengan tidak perlu mengumumkan bahwa panjenengan punya ilmu ini, panjenengan menguasai ini, tidak perlu. Pas Gusti Allah pasti nyutik matanya orang-orang di sekitar panjenengan bahwa itu loh ada orang yang punya ilmu. Itu loh panjenengan tanya ke dia. Jadi kita ini kan hanya butuh menjadi manfaat. Ya, butuh menjadi manfaat. Butuh menjadi manfaat dan dimanfaatkan orang lain. Betul. Berarti panjenengan setelah dari SMP langsung ke Tambak Beras itu Gus ya? Tanpa menempuh jalur pendidikan formal ya? Nanti setelah itu. Enggak, maksudnya waktu itu enggak ya? 2 tahun tuh Gus. Berarti hampir. Berarti benar-benar pure morning ngaji aja Gus? Ngaji saja. Nggak terfikirkan ataupun masukan ataupun mungkin dari orang tua nggak ada Gus ya? Ya jelas ada. Oh ya, gimana Gus Arif kan maksudnya gini, usia seperti itu kan ya nun sewu ya masih labil ya. Karena idealisme Gus Arif ada misalnya siapa yang menjadi idola atau apa nggak ada juga Gus. Cuma Gus Arif jalan air mengalir atau gimana? Saya sudah paham waktu sebelum masuk Tebuireng itu saya pahamnya Mbah Hasim, Mbah Wahab, Mbah Isri. Jadi 3 serangkai ini saja yang jadi patokan saya. Ya, bahwa dari ketiga tokoh ini ternyata kakinya kemana-mana. Pindah-pindah. Ya. Dalam rangka ilmu itu tadi. Betul, ya, dalam rangka ilmu. Dalam rangka tolabul ilmu itu. Kemudian saya samakan dengan perjalanan mbah saya. Sama. Kemana-mana itu nyarinya itu saja. Pulang paling cuma 1 tahun di rumah
ngopeni anak-anaknya, ibu saya ya. Setelah itu sudah panen apa segala macam, sudah masukkan ke lumbung, cukup buat 1 tahun, cukup buat. Keluar lagi, pergi lagi, mengembara lagi, nyari ilmu lagi. Berarti benar-benar haus ilmu ya Gus ya? Nah, itu yang kemudian, loh apa salahnya nih momennya saya ikut seperti itu. Ya. Nah cuma akhirnya di perjalanan, saya ya melihat bahwa ternyata ya perlu juga pendidikan formal. Betul. Nun sewu, ini kan suatu apa ya, langkah yang nun sewu tidak populis ya, tidak maksudnya tidak populis di kalangan pada umumnya. Anak usia kita gitu, termasuk saya Gus. Apalagi zaman sekarang. Nah iyalah, maksudnya gini Gus, waktu itu orang tua seperti apa Gus menyikapi prinsip panjenengan atau langkah panjenengan itu? Nun sewu Gus. Ya enggak, ini tidak mendukung. Cuma kan ya mau bagaimana lagi. Pertama jarak Jayapura Jawa itu jauh, belum ada HP loh. Betul, tapi kan non sewu Gus. Kita kan masih disupport sama orang tua gitu loh Gus. Kalau saya jujur orang tua saya nggak tahu waktu saya pindah pondok gitu loh. Halo. Sama seperti itu. Jadi orang tua juga nggak tahu. Kalau seperti itu nggak tahu. Karena memang idealisme gitu ya Gus ya. Baru tahunya kan belakangan ini. Sekarang ini. Gus. Oh, gitu. Tapi ya tidak ada juga kemudian. Orang tua nggak tahu atau gimana Gus? Waktu panjenengan di tambah beras. Saya kemana kan nggak tahu orang tua saya. Terus panjenengan bilang sama tambah beras? Panjenengan tanya Mas Ipul itu. Bagaimana bingungnya Mas Ipul menjawab pertanyaan orang tua? Iya. Gitu. Enggak, saya panjenengan ke tambak beras itu bilangnya apa Gus? Ya hanya pokoknya saya kemana gitu saja. Mas Ipul itu nggak tahu, tahunya saya ke Jakarta, tahunya saya kemana. Mas Ipul Bang Kamal itu nggak tahu. Saya jadi bingung menjawab pada saat orang tua saya datang ke Tebu Ireng itu bingung menjawab seperti itu. Kalau dibuat sebuah buku kayaknya asik juga nih Gus. Jadi ya itu bagian dari cerita ya. Iya Gus. Bagian dari cerita hidup ya. Enggak, saya senang karena saya ya 11-12 ya seperti Gus Arif juga. Hanya saja memang beda cerita tapi ya sama kita memang. Kalau menentang kan tidak. Ya betul. Menentang orang tua itu kan kalau orang tua menyampaikan begini terus kita lawan. Iya. Ini kan tidak. Orang tua kan menyerahkan sepenuhnya. Iya. Silakan belajar. Silakan belajar. Lah. Pada saat kemudian silahkan belajar, saya mau belajar apa, mau belajar di mana saja, terserah saya. Iya, betul. Saya mau belajar ilmu apapun, terserah saya. Tinggal nanti besok mana yang bisa saya gunakan, mana yang bisa Terus saya singkat cerita kan 2 tahun tuh Gus panjenengan di tambak beras. Hampir 2 tahun. Setelah itu gimana Gus? Sempat tapi tidak sampai setahun ke Denanyar. Itu apa Gus di sana? Makanya ya sama saja ngaji. Ngaji, nggak ada sekolah formal. Singkat cerita, kembali lagi ke sekolah formal nggak Gus? Kembali ke Jayapura. Oh ke Jayapura. Ke Jayapura terus hanya menyelesaikan apa sampai dengan SMA ya. SMA selesai terus kuliah. Tahun berapa Gus? Ya 93 ya, 93 baru terus 96 ke Surabaya lagi kuliah. Surabaya terus di Rosat nggak sampai 2 tahun di Mesir. Di Rosat. Nah itu yang jadi yang kemudian menjadi apa ya? Jadi baiknya sekarang itu adalah bahwa saya punya wawasan. Iya, betul wawasan. Saya punya wawasan di usia saya yang mungkin lebih muda dari orang-orang yang sekarang mungkin megang pondok apa segala macam. Mungkin saya lebih muda, tapi insya Allah wawasannya sama dengan mereka. Karena itulah ya perjalanan hidup yang kadang mahal harganya Gus ya. Iya, memang mahal sekali kalau dihitung materi mahal sekali. Mahal sekali. Saya buang duit berapa? Saya bisa membayangkan Gus Arif karena saya juga merasakan hal yang sama gitu loh. Yang mahal kan proses perjalanan hidup kita itu loh. Mahal. Proses perjalanan hidup. Saya di Surabaya ya jadi aktivis mahasiswa, tapi tidak di mana Gus waktu itu Gus? Di Untak Surabaya. Oh Untak. Tahun-tahun Gus. Saya angkatan 96. Angkatan 96. Kuliahnya? Iya. Jadi angkatan saya yang dari Tebu Ireng itu yang saya tahu di Fakultas Ekonomi itu ada Mama Saihu Tuban.
96 panjenengan masuk Untak. Masuk Untak. Enggak, maksud saya panjenengan sempat tadi 2 tahun delay ya gitu pas waktu SMA-nya. SMA-nya ya kayak begitu itu. Enggak, SMA-nya tahun berapa, Gus? 9. Berarti kan panjenengan sebenarnya di atas saya pas. Loh iya itu dia. Enggak toh Gus. 9396 toh Gus. 9396 ya. Iya, 9396. 96 saya sudah ke Surabaya lagi. Betul. Maksud saya kan tadi ada cerita yang panjenengan bilang yang ada jeda itu 2 tahun, 2 tahun ya. itu. Nah, itu yang terbayar kalau cara sekarang muadalah lah. Jadi SMA saya tuh enggak full. Ya, SMA saya enggak full. Mungkin karena saya bisa mengerjakan. Betul. Lulus lah. Betul. Ngapain? Lagian di sekolahnya sendiri maksudnya. Betul. Udah paham saya berarti. Oh iya. Hampir sama seperti saya juga Gus waktu itu Gus. Saya juga langsung lanjut. Saya juga hampir sama seperti panjenengan. Berarti kita tidak tertinggal lah. Kita tepat waktu kuliahnya. Panjenengan 96, saya 97. Betul. Tetap waktunya terkejar. Saya tuh jadi asik ya cerita seperti ini karena jujur saya bisa merasakan yang Gus Arif jalani dan saya tuh juga jalani seperti itu. Nun sewu Gus, kira-kira apa sih hikmah semua ini Gus? Saya jadi mungkin dulu Gus Arif pokoknya yang penting jalan seperti air mengalir. Saat ini apa sih yang Gus Arif petik hikmahnya Gus? Dalam hal ilmu atau hidup? Iya semuanya monggo silakan Gus Arif. Ada asik gitu loh Gus. Dalam hal ilmu dikaitkan dengan hidup itu kepatuhan saja. Kepatuhan bahwa setidak setujunya kita dengan situasi, setidak setujunya kita dengan apa yang diinginkan orang tua, itu orang tua tetap jadi prioritas. Ya. Tidak boleh kemudian kita merasa bahwa orang tua kita tidak ada apa-apanya dalam hal ilmu. Dalam hal ilmu ya. Kita lebih menghormati guru-guru kita umpamanya. Betul. Nggak boleh. Ya, tetap boleh. Orang tua ya Gus ya. Jadi kemudian saya belakangan setelah ya mulai tahun 2001 itu mulai bisa membuat rangkuman sendiri. Sebelum saya punya jamaah itu ya. Saya punya jamaah itu kan baru 2003-2004 bahwa menyenangkan memang ridho orang tua itu penting ya, menyenangkan orang tua. Jadi kalau kemudian anak sekarang mau seperti Gus Dur, mau seperti saya, mau seperti panjenengan, ya tolong jangan sampai merasa bahwa harus bertentangan dengan orang tua. Jangan melawan orang tua. Mau diam kita kemana saja silahkan. Yang penting jangan melawan. Yang penting jangan melawan orang tua. Paham ya? Yang penting jangan melawan orang tua. Karena apa yang kita dapat di luar sana, wawasan, ilmu formal, ilmu non formal, kalau tidak ada kepuasan dari orang tua, ridho ya. Ridho itu kan kepuasan. Betul. Orang tua puas, seneng melihat anaknya, bisa begini. Betul. Anaknya punya ilmu begini. Betul, guys. Kan seneng ya? Iya, seneng. Kesenangan orang tua itu kan pertama lihat anaknya punya gelar. Betul. Ya. Betul, guys. Oke, tidak punya gelar, tapi dia punya keahlian. Betul. Seneng ya? Betul, seneng. Tunjukkan. Kita ini kan bayar utang. Iya betul. Bayar kayak saya. Saya tidak seperti ekspektasi orang tua saya yang kemudian punya jenjang pendidikan kok urut. Saya tidak urut kan? Iya betul. Terpotong-potong kan? Terpotong-potong. Tapi kemudian punya keahlian. Betul. Nah minimal kan itu yang buat bayar tuh. Buat bayar yang kepuasan orang tua. Iya kan? Betul. Oh ternyata dia bisa ngajari orang. Oh ternyata dia punya jamaah yang ngandel sama dia. Betul. Lihat coba sudah panjenengan pulang tidak sesuai ekspektasi orang tua, pulang ke rumah yo punya jamaah ya orang sowan kesini bagaimana senangnya orang tua ya. Terus orang tua mau seneng dari mana ya? Iya gitu. Percuma panjenengan tak gede percuma lain gitu dah. Makanya ayo ini juga kan kaidah Islam bahwa satu kejelekan dibayar dengan satu kebaikan. Syukur satu kejelekan dibayar dengan dua kebaikan. Satunya buat nyaur, satunya bati. Kan begitu. Iya, makanya ini hikmah saja buat. Iya, setelah itu saya melihat bahwa oh iya, saya memang patuh kepada guru-guru saya. Ini tidak boleh meninggalkan orang tua saya. Masya Allah. Ya, tidak boleh kemudian saya menganggap orang tua saya lebih pintar gurunya. Betul. Bagaimanapun orang tua
ya. Tetap nomor satu bagi kita. Dalam juga, hal guys, perlakuan juga begitu. Kita nunduk-nunduk kepada guru, kepada kiai kita. Sama orang tua malah enggak ya. Malah enggak, kan lucu. Betul, betul. Cium tangan kepada kiai. Sama orang tua tidak ya. Betul. Cium tangannya sampai dibolak-balik sama orang tua sekedar itu. Enggak boleh kan. Bagus. Jadi kembali ke Imam Syafi'i itu tadi, bahwa mal fakhrul li ahlil ilmi annahu, bahwa orang mulia itu karena ilmunya. Jadi saya rasa anak tubuh ireng semua sebandel-bandelnya setidak pernahnya ngaji. Betul. Kalau memang dia ridho ada di pondok itu, insya Allah dapat sawabnya ilmunya Mbah Hashim. Itu saja yang saya percaya. Iya Gus, itu saja yang saya percaya. Loh, kita ngaji biasa loh di sana. Iya betul. Tidak ada yang lebih sekali, tidak ada yang kayak Gus Baha itu dikurung dalam satu pondok, tidak boleh keluar-luar. Kita di Tubuh Ireng masih boleh keluar, betul. masih boleh ke Sineplek, meskipun pulang di hukum ya. Masih boleh ke Surabaya, alasan ziarah padahal pengen main. Betul guys, betul. Enggak benernya kita di Tubuh Ireng kalau kita seneng dengan pondok itu, ya, insya Allah nyantol ya. Ada yang nyantol. Satu lagi. Satu lagi Gus. Ini yang monggo secara keilmuan ya, secara akademis mau dibuktikan, silakan. Mau dilakukan penelitian aja. Guys. Saya lihat anak Tubuh Ireng, lulusan Tubuh Ireng dari dulu sampai dengan hari ini. Yang saya tahu di sini kan ada beberapa yang sudah almarhum itu angkatan 50-an, tidak ada yang kepingin berdakwah di media. Betul. Untuk terkenal. Betul. Ya, nggak kepingin. Mereka lebih cenderung buka majelis, meskipun kecil-kecil ya, tapi banyak. Di mana-mana ada. Di kampung sini ada. Ya, ini yang saya lihat, kok bisa ya kayak gitu? Apa memang settingan Tubuh Ireng seperti itu? Bagaimana gitu ya? Kok bisa? Tidak kurang-kurang loh yang pandai seperti Gus Baha dari alumni Tubuh Ireng. Banyak. Tapi tidak ada yang kenal media. Betul. Lebih banyak ke masyarakat saja. Turun saja yang kecil-kecil. Contoh paling kecil. Guys. Kurang pintar apa kayak Mustain? Betul. Ya? Betul guys. Yang sekarang masih ada loh ya. Masih ada. Kalau Gus Iso masih ada, kurang pintar apa? Ya? Iya guys. Kok Kiai Mustain tidak terus di TV? Iya betul. Ya? Betul. Nggak usah Kiai Mustain yang nguplek di Jombang saja. Iya. Bang Haji Fikri. Iya. Betul. Di sana dikenal orang di masyarakat. Betul. Pulang ke Jakarta, orang kenal semua ini putranya Zainuddin MZ. Ya? Betul. Tidak kenal TV. Betul. Saya paham beliau hanya muncul di TV One waktu itu. Betul. Di acara apa itu ya? Itu mengganti almarhum. Karena almarhum terus meninggal, tapi masih ada kontrak yang berjalan. Betul. Setelah itu sudah beliau tidak ke TV, ngisi pengajian saja di mana-mana. Jadi saya lihat ini satu keunikan alumni Tubuh Ireng, bahwa mereka mereka lebih banyak mengabdi ke masyarakat saja. Betul. Ya, buka majelis di mana-mana. Betul. Tanpa harus kok nguber kepingin terkenal di media. Betul. Di TV ya. Yang penting terkenal langit ya Gus ya. Ya iyalah. Jadi alhamdulillah saya tidak bisa membayangkan sawabnya Mbah Hashim itu begitu luas, sawabnya begitu kuat. Betul Gus. Saya sampai dengan hari ini tidak pernah mau bohong bahwa apa yang saya punya ini, meskipun saya kemudian kenal dengan beberapa guru termasuk di sini saya punya guru juga, orang tua juga yang masih hidup yang selalu bisa berdiskusi dengan Gus Arif. Tapi saya tetap menganggap bahwa ini semua berkat Tubuh Ireng. Betul, ini semua berkat sawabnya Mbah Hashim Asy'ari. Ini semua berkat sawabnya tambah beras, berkat sawabnya denanya. Berarti memang Gus Arif itu taunya itu Hadratus Mbah Hashim Asy'ari, terus Mbah Wahab sama Mbah Bisri itu ya. Makanya Gus Arif tiga pondoknya diambil semua. Jadi saya
Terus yang ini lagi, yang saya yakini lagi, dan ini harusnya diyakini oleh teman-teman di kamar P, khususnya P yang di bawah ya, bukan P yang di atas, P yang di bawah. P yang di bawah ya. Coba kamar P2 Al-Muhajirin, tempat kita tidur itu. Iya betul. Jaraknya cuma berapa meter dari Mbah Hasim? Allah, tinggal gini aja Gus. Coba di ini. Berarti kita setiap malam. Iya, sudah itu tidurnya jajaran dengan makom. Mbah Hasim. Lu jaraknya cuma berapa panjangnya itu? Enggak dibatasin kayaknya. Berarti panjenengan tidur di makom tuh Gus. Aneh. Sebenarnya kan begitu. Iya Gus. Saya sampai sekarang tuh mikir gini. Berarti kita dulu itu khususnya kamar P bawah ini ya. Kamar P bawah ini apa P1 P2 lah ya. Antara dua kamar itu, bukan di atas lah ya. Yang kamar P1. Iya, kalau saya P5 bisa ngelihat ke bawah Gus. Kalau panjenengan tidur jajar Gus. Berarti tidurnya kan setanah dengan Mbah Hasim. Loh, sudah kayak begitu kita tidak percaya dengan karomahnya Mbah Hasim. Masya Allah. Lucu. Jadi itu yang jadi kekuatan saya. Kekuatannya Gus. Saya selalu ini kalau bukan karena karomah. Bukan karena sawabnya Mbah Hasim, kayaknya saya tidak mungkin bisa kiprah dengan mudah di masyarakat. Betul. Gampang sekali diterima masyarakat. Masya Allah, itu ya Gus ya. Berkahnya Gus saya ya. juga tidak pernah merasa bahwa ini karena kepandaian saya berbicara, tidak pernah. Ya. Saya tidak pernah melihat bahwa ini karena mungkin saya lulusan sastra, terus saya pandai merangkai kata. Enggak gitu juga. Saya selalu yakin bahwa ini mesti karena saya tidur jajaran sama Mbah Hasim. Masya Allah. Iya, P2 ya. Lah iya. Mau dibilang nggak tidur jajaran bagaimana? Cuma berapa meter? Betul. Nggak perlu ke makom dan jajaran. Nggak perlu ke makom, sudah jajaran kok. Jadi itu yang benar. Itu yang selalu jadi keyakinan saya. Kita ini tiap hari tidur sama Mbah Hasim. Iya. Ya? Tidur jajaran sama Mbah Hasim. Ya, Gus Arif, mungkin kalau kita cerita asik, saya jujur senang banget Gus Arif, banyak sekali yang tadi Gus Arif wawasannya luas ya kan, karena Gus Arif juga prosesnya juga tidak seperti mungkin layaknya pelajar-pelajar yang lainnya yang menempuh jalur formal dengan mulus, tapi Gus Arif penuh dengan lika-liku, ya kan? Terus saya Gus, kira-kira sebagai closing statement bagi khususnya saya, mungkin bagi kita semua keluarga besar Tebuireng, mungkin Gus Arif. Ya itu tadi, menghargai dan menghormati orang tua dalam rangka mencari ridhonya orang tua. Karena ridho orang tua itu paling penting. Ya, tidak bapak, tidak ibu. Ya, jadi jangan dipilih. Saya hanya menghormati ayah saya atau ibu saya. Tidak. Ya, dua-duanya. Mau orang tua itu masih hidup atau tidak, tetap harus berbakti. Ya. Bagaimana berbaktinya kalau orang tuanya sudah tidak ada? Ya, kirim doa lah. Ya, kirim doa, sering-sering menghatamkan Quran yang dihadiahkan almarhumah. Jadi itu saja. Kuncinya cuma itu saja kalau saya. Pesan saya kepada teman-teman, khususnya alumni, orang tua lah. Kembali ke orang tua. Sehebat apapun guru yang kita temui, yang pernah kita ambil ilmunya, yang pernah kita berkhidmat kepada dia, tidak lebih hebat dari orang tua kita. Ya, tidak lebih hebat dari orang tua. Saya selalu menganggap bahwa sehebat apapun hadratus saya, orang tuanya lebih hebat. Betul. As'ari itu lebih hebat dari Mbah Hasim. Begitu juga dengan semua orang, saya, panjenengan. Mau sehebat apapun panjenengan, mau setinggi apapun, mau berapa kali pun panjenengan pindah lebih hebat orang tua kita ya. Orang tua lebih hebat. Ya. Betul. Cara gampangnya gini saja. Bagaimana mungkin panjenengan bisa sehat sampai dengan hari ini? Kalau tidak diasup dari awal oleh kedua orang tua. Masya Allah, iya Gus. Ya. Iya Gus. Kedua, bagaimana mungkin panjenengan bisa bersekolah setinggi ini? Betul Gus. Ya, kalau tidak disuplai oleh orang tua. Betul Gus. Nah, berarti kehebatan panjenengan sekarang panjenengan sudah jadi dokter, punya pangkat di militer. Betul Gus. Yang hebat panjenengan apa orang tua? Orang tua Gus. Betul orang tua. Ya bagus. Sehebat apapun kita juga tentunya masih lebih hebat orang tua kita ya Gus ya, Masya Allah. Ya, nyatanya begitu orang tua panjenengan meninggal juga panjenengan ikut nangis. Betul Gus, betul. Masya Allah. Nggih Gus, matur sembah nuwun Gus Arif. Tadi
banyak hal yang Gus Arif ceritakan, termasuk mungkin the behind the screen terkait mengenai teman-teman dari Jayapura ya Gus ya, yang mungkin selama ini saya juga belum mengetahui ya, ternyata ada hubungan emosional ya dengan Bang Kamal, Bang Ipul, Bang Anwar, dengan Bang Hadi. Kalau Bang Kamal, Bang Ipul sekeluarga besar beliau itu sudah keluarga saya. Udah keluarganya Gus Arif juga ya. Keluarga saya. Sampai sekarang kan yang istilahnya menjadi manajer atau mengelola Masjid Jami kan Bang Ipul ya, iya. gitu. Dan itu oleh kami di keluarga ya, iya, keluarga betul. Kami yang anak-anaknya Mbah ini ya, ibu saya, terus ada om saya, Pak Adi, itu senengnya karena alhamdulillah yang meneruskan bukan orang lain. Masya Allah. Yang meneruskan adalah Mas Ipul, yang notabene adalah putranya Pak Amir Safruddin. Pak Amir Safruddin itu sudah dianggap anak oleh Mbah saya. Dan beliau Pak Amir dan Ibu itu sudah menganggap Mbah saya, Mbah Kakung dan Mbah Putri itu orang tuanya sendiri. Itu yang kami bahagia ya, jadi senang bahwa begitu sekarang yang meneruskan siapa? Masjid Jami Nurul Huda yang meneruskan siapa? Bang Ipul. Alhamdulillah ya. Karena berarti tidak kemana-mana. Kapan hari waktu itu alhamdulillah sempat ini silaturahim ke Bang Ipul waktu pas lebaran itu. Waktu dia ke Jawa. Ke Jawa kan ada rumah juga di Jombang kan Bang Ipul. Iya. Ya, itu mungkin masa depan itu. Besok mau pindah Jombang. Sudah sinyal itu. Siap. Udah kode-kode. Oke, Gus Arif matur sembah nuwun ya Gus ya. Mudah-mudahan Gus Arif sekeluarga dan tentunya kita semua keluarga bersatu bireng ya Gus ya. Amin. Selalu berikan kesehatan dan ya tadi ya keberkahan tadi ya Gus ya. Masya Allah. Matur sembah nuwun Gus ya. Amin. Begitu dari saya sama Gus Arif dari Purwokerto ya Gus ya. Purwokerto, Banyumas. Banyumas ya. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.